warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zatul Mahfirah. Saya Erlin Lestari. Kami dari kelas 12 MIPA 2. Di sini kami akan melakukan percobaan tentang sistem koloid menggunakan aloe vera dan alkohol. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, membuat hand sanitizer sebagai salah satu contoh sistem koloid. Yang kedua, mengamati efek tindal sebagai salah satu sifat sistem koloid. Langsung saja kita simak videonya. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama, untuk alat, yang pertama kita butuh wadah, dan yang kedua kita butuh botol untuk menaruh hand sanitizer-nya. Yang ketiga ada sendok. Nah, kemudian bahannya, yang pertama ada parfum, yang kedua ada aloe vera gel, yang ketiga ada alkohol 70%. Langsung saja kita ke cara kerjanya. Pertama, masukkan 4 sendok alkohol, lalu 1 sendok aloe vera, dan yang terakhir masukkan parfum secukupnya, lalu aduk hingga merata. Jika terlihat sudah merata, lalu masukkan hand sanitizer itu ke dalam botol yang sudah disiapkan. Nah, pertanyaan yang pertama, jenis-jenis koloid itu dibagi menjadi 4, yaitu ada aerosol, sol, emulsi, dan busa. Nah, masing-masing dari jenis-jenis koloid ini dibagi juga menjadi 2, yaitu pertama aerosol padat, aerosol cair. Yang kedua aerosol padat, sol cair. Yang ketiga emulsi padat, emulsi cair. Yang keempat adalah busa padat dan busa cair. Aerosol padat itu contohnya adalah Debu, asap, asap rokok. aerosol cair contohnya Awan, kabut, semprotan. sol cair contohnya Jeli, gelatin darah. sol padat contohnya Tanah, permata, kaca. emulsi padat contohnya Keju, mentega. emulsi cair contohnya Susu, minyak, mayones. busa padat contohnya Marshmallow, spons, batu apung. busa cair contohnya. Busa sabun, krim kocok, krim cukur. Pertanyaan yang kedua, Jadi hand sanitizer termasuk ke dalam jenis koloid aerosol cair. pertanyaan yang ketiga, efek tindal contohnya Hamburan cahaya dari motor akan sangat terlihat jika di jalanan yang berdebu. gerak brown contohnya Pergerakan debu dalam ruangan. absorpsi contohnya Pemutihan pada gula tebu. koagulasi koloid contohnya Penggumpalan pada asap pabrik. dialisis contohnya Proses pencucian darah. koloid liofil contohnya Mencuci pakaian dengan deterjen. koloid pelindung contohnya. Penambahan gelatin pada es krim. Oke, pertanyaan yang keempat. Nah, larutan garam sendiri itu karena ukuran partikelnya kecil sehingga tidak dapat menghamburkan cahaya yang diberikan. Akibatnya, berkas cahaya dalam larutan tidak terlihat. Sedangkan center cahaya pada batu akan mengalami pemantulan baur atau refleksi. Karena pemantulan baur akan terjadi jika seberkas cahaya melewati bidang yang tidak rata. Kemudian jenis sifat koloid pada hand sanitizer yaitu adalah efek tindal. Jadi kesimpulannya adalah terlihatnya berkas cahaya pada koloid itu disebabkan oleh partikel cahaya yang terlalu besar untuk dapat menghamburkan cahaya. Nah, penghamburan cahaya pada partikel koloid itu juga disebut sebagai efek tindal. Nah, efek tindal sendiri itu merupakan salah satu sifat khas dari koloid. Nah, akan tetapi perlu diingat nih bahwa semua jenis koloid belum tentu ada efek tindal tersebut. Sekian uji coba sistem koloid dari kami dan semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin membuat hand sanitizer di rumah kalian sendiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.